Saya langsung dari perhelatan COP29 di Baku, Azerbaijan. Saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Enia Listiani Dewi selaku Dirjen EBTKI Kementerian ESDM. Bu Enia, apa kabar? Terima kasih waktunya untuk CNBC Indonesia. Ibu berbicara berkaitan dengan target ataupun juga upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam acara COP29 ini sendiri. Apa yang sebetulnya menjadi fokus utama dari pemerintah, khususnya dari Kementerian ESDM dan juga Dirjen EBTKI sendiri berkaitan dengan langkah-langkah transisi energi di tanah air. Kita berupaya untuk selalu berkomitmen ya menurunkan emisi. Jadi ini kita sounding di COP29 ini. Penurunan emisi kita sesuai target bahwa peak emission itu di 2030, lalu nanti dari sini kita bisa berupaya lebih karena dengan bantuan internasional. Sehingga kita menginvite internasional untuk membantu bagaimana caranya penurunan emisi. Nah, strategi-strateginya adalah yang terbesar, yang menjadi bagian besar upaya penurunan emisi itu adalah 50% dari penerapan renewable energy. Lalu 30%-nya dari energi efisiensi. Nah, yang sisanya baru kegiatan-kegiatan lain seperti low carbon fuel dan lain sebagainya. Nah, dari renewable energy ini kita ingin naikkan 3 kali lipat. Pada perencanaan kita sudah membuat ya di dalam sekarang rencana umum ketenaga listrikan nasional yang sedang dibahas, masih dibahas, ini sudah memuat memang bagaimana menaikkan renewable energy di dalam grid, dan ini sesuai dengan RPP Ken. Jadi kebijakan energi nasionalnya. Nah, dari situ perencanaan kita untuk menambah renewable energy memang ada. Dan ini salah satu upaya yang harus kita dorong terus. Bottleneck dari sini adalah bahwa sumber renewable energy kita itu belum tersambung dengan grid. Sehingga infrastruktur ketenaga listrikan menjadi poin penting untuk kita segera tumbuhkan, kita fasilitasi. Nah, lalu Pak Menteri sudah memberikan arahan untuk renewable energy juga bergabung dengan industri, jadi mensupport industri, baik itu industri hilirisasi maupun industri-industri yang berada di kawasan khusus, karena agar bisa bersaing. Nah, lalu yang kedua, penurunan emisi yang kita tekankan adalah bagaimana menggunakan energi secara efisien. Karena upayanya sedikit tetapi pengaruhnya besar. Nah, efisiensi energi ini kita membuat double gitu ya. Nah, upaya kita belum sampai ke situ, tetapi sudah ada perpres yang mengatur tentang efisiensi energi ini, sehingga kita turunkan menjadi peraturan menteri yang saat ini sedang kita godok, tapi sebentar lagi akan diundangkan nanti setelah pembahasan dengan Pak Menteri SDM. Nah, di situ kita inginkan semua tempat, semua gedung, semua fasilitas itu bisa menggunakan energi secara efisien, baik itu AC-nya, lampunya, ini digunakan secara lebih spesifik, dan ini kita atur di dalam peraturan menteri nantinya, yang kita istilahkan adalah manajemen energinya. Nah, bagaimana mengatur hal itu sudah berupaya untuk menurunkan efisiensi, menurunkan emisi, dan ini akan kita tempuh di Jawa terlebih dahulu karena very populated ya. Berkaitan dengan RUKN sendiri ya, utama ketika kita melihat, kita breakdown kembali energi terbarukan begitu ya secara rinci, mungkin targetnya untuk penambahan kapasitas dari tiap-tiap jenis energi terbarukan akan seperti apa? Dalam porsi renewable energy itu kita menambah porsi angin. Nah, potensi angin itu besar. Selain kita juga selalu ada porsi untuk solar cell ya, photovoltaik. Itu potensinya sangat besar sekali, dan yang kita maksimalkan adalah geothermal dan pembangkit listrik tenaga air. Jadi dua itu karena menjadi base load kita naikkan, kita optimalkan, dan semua regulasi juga kita permudah. Nah, ini sedang ongoing. Lalu mungkin energi-energi baru lainnya sesuai dengan apa yang kita usulkan di dalam rencana Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan, itu juga memberikan porsi terhadap hidrogen, amonia, dan nuklir.
Nah, ini yang nanti sedang diperjelas ini karena perlu perhitungan yang lebih matang ya. Karena lokasinya ada di mana, lalu industrinya ada di mana, yang menggunakannya siapa. Ini yang sedang dibahas, Mbak. Sebentar lagi. Ini kan berkaitan juga tadi dengan mismatch ya saat ini dari posisi demand dan juga supply yang ada untuk energi terbarukan ini sendiri. Nah, strategi dalam menjawab tantangan ini seperti apa, Bu Enia? Infrastruktur. Jadi pembangunan infrastruktur seperti grid itu menjadi hal penting, dan ini kita invite ya, pembangunan infrastruktur dari internasional kita harapkan ada funding untuk bisa berkolaborasi dengan pemerintah. Kita invite investasi sebesar 55 billion US dollar untuk sampai 2030 untuk pembangunan renewable energy. Bisa jadi di dalamnya ada infrastruktur untuk dana tersebut, penggunaan dana tersebut. Terakhir, untuk strategi pendanaan sendiri seperti apa dan apa yang ingin dicapai ya, utamanya dari COP29 ini sendiri? Kita sudah punya pendanaan dengan JETP, ASEC, lalu IPEF, Indo-Pacific Economic Forum, ASEAN Zero Emission Community, dan Just Energy Transition Partnership itu ya. Tahun ini akan terrealisasi 126 juta US dollar yang sudah direct landed kepada salah satu perusahaan di tanah air untuk mengembangkan geothermal. Dan sebentar lagi nanti Pak Menteri SDM akan meluncurkan hal ini, dan ini menjadi bukti pertama bahwa JETP juga sudah terrealisasi, dan sekaligus ASEC juga begitu. Jadi akan ada satu di geothermal juga yang menjadi prioritas realisasi dari dana tersebut. Jadi ini yang sistem funding yang seperti ini yang akan kita perkuat, dan saya rasa nanti dana-dana dari luar negeri ini juga kita undang ya untuk bisa berkolaborasi. Nah, sedangkan kita sendiri menyiapkan tools-nya. Menyiapkan tools untuk project list-nya. Kita sudah umumkan kemarin project list yang selama ini kita sounding ke JETP, ke ASEC, ke IPEF ya. Itu kita sounding lagi di COP29 ini agar terrealisasi dari 400 project list yang ada. Terima kasih Bu Enia untuk waktunya bersama dengan CNBC Indonesia. Sukses dan sehat selalu untuk Anda. Terima kasih Bu. Dan pemirsa, demikian perbincangan kami langsung dari perhelatan COP29 di Baku, Azerbaijan. CNBC Indonesia Beyond Business.